Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Risiko Deteksi dan Perancangan Uji Substansif. Adapun kelompok kami terdiri dari pertama Ramlah, kedua Irma Suryani, ketiga Nimade Eviani, keempat Carmenita Angela Teresia, kelima Julia Margareta Burhanuddin, keenam Angela Anestia, ketujuh saya sendiri Ira Asriani, nomor stambuk C3119261. Sebelum memasuki materi, adapun pendahuluan yang dapat kami ambil dari materi ini ialah masalah dalam laporan keuangan merupakan hasil dari kelemahan pengendalian internal yang sangat serius. Maka dari itu, di dalam sebuah perusahaan harus ada yang namanya pengendalian internal. Pengendalian internal dapat mengurangi bukti audit yang direncanakan dalam audit atas laporan keuangan. Untuk melakukan penilaian atas komponen risiko pengendalian dalam model risiko audit, auditor harus mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penilaian tersebut. Kemudian adapun indikator yang akan kami bahas dalam materi ini, yang pertama penentuan risiko deteksi, kedua rencangan uji substansif, ketiga, pengembangan program audit untuk uji substansif. Keempat, pertimbangan khusus dalam rancangan uji substansif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penentuan risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Semakin besar risiko audit, semakin besar pula risiko deteksi. Sebaliknya, semakin besar risiko bawaan ataupun risiko pengendalian, semakin kecil pula risiko deteksinya. Risiko deteksi ini seperti risiko yang dihadapi dalam sampling risk dan non-sampling risk. Dalam sampling risk, auditor berisiko memilih sampel yang tidak mewakili seluruh populasi. Meskipun sampel telah diperiksa dengan cermat dan temuan atas sampel didokumentasikan dengan baik, namun kesimpulan mengenai seluruh populasi keliru. Dalam non-sampling risk, auditor, meskipun sampelnya sudah benar, yaitu mewakili seluruh populasi, namun masih ada risiko bahwa sampel itu tidak diperiksa dengan cermat. Selanjutnya, ada perbedaan yang mendasar antara risiko bawaan dan risiko pengendalian dengan risiko deteksi, yaitu kedua risiko terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Untuk risiko deteksi terbagi atas dua jenis risiko, yaitu yang pertama risiko review analitis, yang merupakan risiko yang timbul karena prosedur-prosedur review analitis tidak dapat mendeteksi kesalahan yang material. Yang kedua adalah risiko tes substantif, adalah risiko kesalahan material tidak dapat dideteksi melalui penggunaan prosedur tes substantif. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Bahas materi tentang rancangan uji substantif. Nah, dalam merancang pengujian substantif, auditor kadang-kadang menginginkan untuk menetapkan tingkat risiko deteksi berbeda yang akan digunakan dalam pengujian substantif, yang berbeda pula mengenai asersi yang sama. Sebagai contoh, berdasarkan asumsi bahwa bukti yang diperoleh dari suatu pengujian atau sejumlah pengujian akan mengurangi risiko salah saji material tetap tak terdeteksi setelah pengujian dilakukan, maka akan lebih tepat untuk menggunakan tingkat risiko deteksi lebih tinggi untuk pengujian selebihnya. Nah, untuk mendapatkan dasar yang masuk akal dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan kliennya, auditor harus memperoleh bukti kompeten yang cukup seperti diisyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga dalam standar auditing. Pengujian substantif di satu sisi bisa menghasilkan bukti tentang kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan, dan di sisi lain pengujian substantif juga bisa menghasilkan bukti yang menunjukkan adanya kekeliruan jumlah rupiah atau salah saji dan pencatatan atau laporan transaksi dan saldo-saldo. Baiklah, selanjutnya perencangan pengujian substantif meliputi A. Sifat pengujian substantif. Sifat pengujian substantif berhubungan dengan jenis
dan keefektifan prosedur pengauditan yang akan dilakukan. Kemudian B, saat pengujian substantif, tingkat resiko deteksi yang dapat diterima bisa berpengaruh pula pada saat pengujian substantif. C, pengujian substantif sebelum tanggal neraca. Auditor bisa melakukan pengujian substantif atas detil suatu rekening pada tanggal interim. Selanjutnya, pengujian substantif sebelum tanggal neraca tidak meninggalkan kebutuhan akan pengujian substantif pada tanggal neraca. Pengujian untuk periode tersisa harus mencakup: pertama, perbandingan saldo rekening-rekening pada 2 tanggal untuk mengidentifikasi jumlah-jumlah yang nampak tidak biasa dan menyelidiki atas jumlah-jumlah tersebut. Kemudian, yang kedua, prosedur analisis lain atau pengujian substantif detail lainnya untuk mendapatkan dasar yang layak untuk memperluas kesimpulan audit interim ke tanggal neraca. Kemudian yang keempat, luas pengujian substantif. Auditor bisa menentukan jumlah bukti yang harus diperoleh dengan mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Luas dalam praktik mengandung arti banyaknya item, ada besarnya sampel yang dilakukan pengujian atau diterapkan prosedur tertentu. Program audit adalah daftar prosedur-prosedur audit yang harus dilakukan. Sebagai tambahan daftar prosedur audit, setiap program audit harus memiliki kolom-kolom untuk yang pertama, suatu referensi silang ke kertas kerja lain yang berisi bukti yang diperoleh dari setiap prosedur, atau bila memungkinkan. Yang kedua, para auditor yang melaksanakan masing-masing prosedur. Yang ketiga, tanggal pelaksanaan prosedur diselesaikan. Nah, dalam kerangka umum, pengembangan program audit untuk pengujian substantif apabila program audit dibuat untuk piutang, dagang, dan investasi jangka pendek, maka langkah audit yang perlu dilakukan: yang pertama, verifikasi kebenaran penjumlahan dan tentukan kecocokan antara rekening kontrol piutang dagang. Yang kedua, verifikasi kebenaran penjumlahan dan tentukan kecocokan rekening investasi di buku besar dengan daftar detail investasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya, yaitu pengujian substantif untuk dimasukkan ke dalam program audit. Yang pertama, tentukan prosedur awal untuk A. Menelusuri saldo awal ke kertas kerja tahun lalu, jika mungkin dilakukan. B. Mereview aktivitas dalam rekening buku besar dan menyelidiki hal-hal yang tidak biasa. C. Memeriksa kebenaran penjumlahan pada catatan pendukung atau daftar yang digunakan pada pengujian berikutnya. Yang kedua, tentukan prosedur analisis yang akan digunakan. Yang ketiga, tentukan pengujian detail transaksi yang akan dilakukan. Yang keempat, tentukan pengujian detail saldo-saldo yang akan dilakukan. Yang kelima, pertimbangkan apakah ada ketentuan atau prosedur khusus yang bisa diterapkan pada asersi yang sedang diuji. Dan yang keenam, tentukan prosedur-prosedur yang menentukan kesesuaian dengan pengujian dan pengungkapan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya yaitu pertimbangan khusus dalam rancangan uji substantif pertimbangan. Yang pertama, rekening-rekening laba rugi. Secara tradisional, pengujian detail saldo rekening lebih difokuskan pada rekening-rekening laporan keuangan yang disajikan dalam neraca atau rekening real dibandingkan dengan rekening laba rugi atau rekening nominal. Pendekatan ini efisien dan logis karena setiap rekening laba rugi pasti akan terkait dengan satu atau lebih rekening neraca. Yang kedua, rekening-rekening yang berkaitan dengan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi adalah perkiraan mengenai suatu elemen laporan keuangan, pos, atau rekening yang terjadi bila tidak bisa diukur secara pasti. Estimasi akuntansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, rekening-rekening berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tujuan auditor dalam mengauditkan
atas transaksi-transaksi yang akan dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah untuk mendapatkan bukti mengenai tujuan, sifat, dan luasnya transaksi ini, serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Yang pertama adalah rekening-rekening laba rugi. Secara tradisional, pengujian detail saldo rekening lebih difokuskan pada rekening-rekening laporan keuangan yang disajikan dalam neraca dibandingkan dengan rekening-rekening laba rugi atau rekening nominal. Pendekatan ini dianggap logis dan efisien karena setiap rekening laba rugi pasti akan terkait dengan satu atau lebih rekening neraca. Selain itu, terdapat prosedur analisis dan pengujian detail untuk rekening-rekening laba rugi. Prosedur analisis bisa menjadi alat auditor dalam mendapatkan bukti tentang saldo-saldo rekening laba rugi. Sedangkan pengujian detail untuk rekening-rekening laba rugi apabila bukti yang diperoleh dari prosedur analisis dan dari pengujian detail atas rekening neraca yang berkaitan tidak mengurangi resiko deteksi pada tingkat rendah yang dapat diterima, maka diperlukan pengujian detail langsung atas asersi-asersi yang berhubungan dengan rekening-rekening laba rugi. Hal ini terjadi apabila terdapat risiko bawaan tinggi atau risiko pengendalian tinggi, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu rekening-rekening yang berkaitan dengan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi PSA nomor 37 Audit atas estimasi akuntansi menyatakan bahwa tujuan auditor dalam mengevaluasi estimasi akuntansi adalah untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk memberikan keyakinan memadai bahwa setiap estimasi akuntansi yang material bagi laporan keuangan telah ditetapkan. Estimasi akuntansi tersebut masuk akal dalam kondisi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, estimasi akuntansi disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diungkap secara memadai. Dan yang ketiga adalah rekening-rekening berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Laporan keuangan PSA nomor 34, pihak yang memiliki hubungan istimewa menyatakan bahwa pengujian substantif harus meliputi hal-hal berikut, yaitu memahami tujuan transaksi dari usaha, dan yang kedua memeriksa faktur dan mereview surat perjanjian, kontrak, dan dokumen relevan lainnya, dan yang ketiga adalah menentukan apakah transaksi telah disetujui oleh Dewan Komisaris atau Direksi atau pejabat yang berwenang. Berikut kami lampirkan daftar pustaka yang memuat sumber-sumber kami dalam menyusun bahan presentasi kami pada saat ini. Lebih dan kurangnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.